Kali ini kami mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan dua musisi muda yang sangat berbakat milik Indonesia. Kita sudah kedatangan Sri Hanuraga dan El Mike. Halo guys, apa Halo kabar? Mas, apa kabar? Baik, Gimana? apa kabar? Selama pandemi ngapain aja nih kalian? Lumayan sih puji Tuhan, lumayan sibuk ngajar, main konser live streaming, rekaman Oh, lumayan. agak ngajar juga ya. Iya, ya, dosen El Mike UPH. gimana? Kalau gue sih cuma kelas aja sih di rumah, kan soalnya kan online juga kan, jadi semua bisa dilakukan dari rumah, jadi pretty much cuma di rumah doang sih. Oke, Aga dan El Mike, kalian ini punya kesamaan yaitu Aga yang pernah belajar di Belanda ya kalau Aga ya. Sedangkan Michael saat ini sedang studi di Los Angeles. Betul. Kalian berdua sama-sama musisi yang sama-sama pernah belajar di luar dalam hal ini, tapi Michael masih ya. Dan kalian baru saja ngeluarin single baru judulnya A Pilgrim Interspace Love. Betul? Betul. Iya. Ya, keluar tanggal 19 kemarin. Yang menarik adalah Aga sekarang posisinya di Jakarta, sedangkan El Mike ini di Los Angeles. Iya. Bisa kalian cerita sedikit gak gimana proses pembuatannya kemarin? Mungkin gue mulai kali ya. Jadi sebenarnya lagu ini asalnya tuh dari cewek gue, namanya Rebecca Kezia. Jadi dia 2018 kemarin bokapnya meninggal, terus jadi selalu ada momen-momen dimana dia kayak kangen sama bokapnya, dia gak bisa tidur, terus nah itu biasanya dia nulis. Nah kebetulan kemarin ini beberapa hari sebelum lebaran kemarin dia kayak gitu kangen lagi, malam-malam gak bisa tidur, terus akhirnya dia nulis terus pagi-paginya gue dikirimin tulisan itu, dia kirim foto, dia kirim di notebooknya dia, terus ada gambarnya tuh ada gambar pesawat kertas, terus habis itu di bawahnya ada tulisan judulnya judul awalnya sebenarnya The Limit of My Love, judul awalnya ya, judul tulisan itu sebenarnya. Terus dia bilang sama gue, tolong bikin lagu dong dari lirik ini gitu. Terus ya udah gue mulai ngerjain akhirnya. Pas gue mulai ngerjain, awalnya gue di piano sambil coba nyanyi gitu. Terus ya beberapa dalam 1-2 jam gue udah jadi lagunya. Terus akhirnya kerjain di DAW segala macem, udah sampai kira-kira dalam 4 jam semuanya udah jadi. Akhirnya gue kirimin ke Casey, dia seneng banget sama hasilnya. Terus dia kebetulan ya Mike ini sepupunya dia kan, dia juga nyanyi, terus dan kebetulan kami pernah dengar suaranya juga dan kita suka, terus kepikiran untuk ngajak kolaborasi untuk dia yang nyanyi. Kayaknya pas suaranya buat lagu yang gue bikin ini. Oke, I see. Nah, untuk prosesnya sendiri kan Michael di Los Angeles ya. Kemudian ini juga mixingnya dengan Paul Ruska ya di Polandia. Berapa lama ini sebenarnya proses keseluruhan sampai jadi lagu, dari mulai ditulis mungkin atau dari awal sekali sampai akhirnya jadi satu lagu ini? Sebenarnya cepet banget ya jadinya. Ya itu gue sebenarnya ya dalam 4 jam itu lagunya sendiri udah jadi. Terus gue kirim ke Mike, gue udah kirim ke Mike, terus dia dapat liriknya segala macam, gue kirim partitur, sama gue kirim backing track buat dia rekaman. Terus udah yang lama adalah emang sebenarnya habis itu dia rekaman juga cepet banget, 1-2 hari rekamannya. Iya, waktu itu kayak cuman cuma 3, kalau nggak salah 3 atau 4 hari, Mas. Terus waktu itu juga soalnya yang bikin lama tuh karena mesti ngulik dari chart sama dengerin dari demo kan. Jadi dari dua itu kayak mesti diresapi dulu. Habis itu baru kayak pelan-pelan rekaman apa segala macam, terus baru kirim balik ke Mas Aga buat direvisi apa segala macam. Cuma kayak waktu itu cuma revisi sekali ya. Iya, revisi sekali doang. Cepet seminggu total udah kelar sih Mas ya waktu itu ya. Iya, jadi seminggu. dua sekali revisi gitu. Iya.
Jadi kalau buat vokalnya mungkin seminggu gitu udah keluar sih bro waktu itu. Mhm. Maksudnya udah selesai proses buat rekaman vokalnya. Oke, kemudian sampai ke Paurushkanya ini sendiri gimana? Oh, sebenarnya tuh dia udah gue kirimin udah lama, cuma kan kita memang udah target lagu ini mau dirilis tanggal 19 September karena Oke. ini emang lagu dari si Keisha buat bokapnya. Bulan tanggal 19 September tuh ulang tahun bokapnya. Jadi I emang see. kita nunggu lagu itu sebenarnya kapan tuh Lebaran udah bulan Mei kalau nggak salah. Ya. Oh, udah Jadi lama ya sebenarnya ya? udah lama banget. Udah jadi aja syuting di situ tapi kita nggak selesain apa nggak belum dirilis kan karena ya si Paul juga dia nunda untuk mixingnya pas awal September karena dia punya banyak waktu jadi dia nggak buru-buru juga ngerjainnya. Gak, lu sendiri dulu pernah tur main di Eropa juga, pernah ada recording di Eropa juga, bener ya? Iya ya, nah, ya Paul ini juga sebenarnya gue main di bandnya Paul dia sebenarnya juga. Oke, kalau untuk kalian sendiri sebenarnya ketika kalian membawakan lagu ini atau pas take gitu ya, pas recording, apa yang kalian rasain sebenarnya tentang lagu ini? Apa feel yang kalian benar-benar dapat ketika kalian bawain lagu ini? Kalau gue sih gue teringat ini sih ya gue bisa relate sama kangennya Keisha karena gue tahu dia deket banget bokapnya terus gue ingat sama interaksi mereka terus sama gue keinget sama bokapnya Om Tomo terus apa ya rasa kangen sedih itu ada di saat yang sama ya nostalgic juga gitu kalau buat gue sih kayak gitu. Kalau lu gimana, El Mike? Ya kalau dari gue sih juga ya since ini juga lagunya kan tentang om gue ya udah Tomo. Jadi personally juga gue bisa relate sama lagunya on top of the lyrics juga. Soalnya kalau misalkan dengerin lagu baca liriknya apa segala macam gitu kan biasanya kan kayak lebih relate gitu kan. Terus juga ditambahin lagunya juga yang ngomongnya ya yang kayak sedih ya nggak sedih-sedih juga sih cuman kayak vibes-nya gitu pas banget gitu jadi kayak kebangun gitu sih kayak perasaan galau-galaunya apa segala macam jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Lu langsung inget dia juga gitu ya ketika bawain lagu ini ya? Iya. Nah, gue juga udah denger lagunya. Jujur gue suka banget ya, terutama di bagian refrennya itu somehow itu trigger untuk sebuah memori juga ya untuk orang-orang yang mungkin kita sayang tapi udah nggak ada gitu ya. Buat gue yang menarik agak ini sebenarnya musisi jazz, tapi lagu ini nggak exactly jazz dong, nggak? Nggak ada jazz-jazznya sih. Nah itu dia. Kenapa tiba-tiba seorang Sri Hanuraga yang sudah memiliki banyak sekali penghargaan di dunia jazz gitu ya. Lu juga pernah tampil sama Dira Sugandi, ada project sama Monita Tahalea juga. Kemudian tiba-tiba buat lagu yang kayak gini, gimana ceritanya Gak? Sebenarnya gue nggak pernah ngebatasin diri gue sama sih itu mungkin karena kebetulan kebanyakan project kebetulan jazz tapi gue sebenarnya nggak pernah ngebatasin itu aja sih walaupun ini mungkin pertama kalinya gue ngerilis suatu karya yang nggak jazz sih sebenarnya atas nama gue sendiri tapi sebenarnya gue udah pernah bikin lagu yang nggak jazz tapi nggak rilis atas nama gue sendiri gitu karya-karya yang nggak jazz juga ada. Ya tapi gue nggak pernah ngebatasin diri gue sama ini sih. Gue juga nggak cuma dengerin musik jazz aja, gue dengerin macem-macem. Kayaknya sebenarnya kayak lagu ini gue banyak terinspirasi dari kayak Sufjan Stevens, terus mungkin ada Tom York, ya ada terinspirasi juga sama siapa namanya? Gue lupa lagi namanya. Ya inspirasi Ya, lo yang ya. di luar jazz sih banyak yang inspirasinya justru di luar jazz sih. Ya. Lo gimana Mike ketika tiba-tiba ya kita bisa bilang mungkin Michael masih prodigy ya di sini ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah talenta baru di dunia musik Indonesia. Tapi gimana lu ketika seorang Sri Hanuraga nih ngajakin bikin project bareng di tengah pandemi ini terutama ya, lu juga lagi kuliah di LA dengan segala kesibukan lo gimana?
Jujur pas pertama kali diajakin kolaborasi tuh gue waktu itu bener-bener kaget sama takut diajak kolaborasi sama si Mas Sri Hanuraga ini ya. Kita tahu lah dengan reputasinya gitu kan. Terus sebenarnya ada satu hal yang bikin gue agak concern adalah maksudnya reputasinya Mas Aga kan lagu jazz kan. Nah, gue sebagai musisi jujur gue nggak terlalu main jazz dan segala dan yang gitu-gitulah. Nah, pas diajakin kolaborasi, waduh, mampus gue nyanyi lagu jazz lagi. Gue tuh sempet kaget juga. Terus akhirnya sampai dikirimin demonya kayak, oh aman, ternyata lagunya lagu pop. Maksudnya yang nggak jazz gitu. Tapi ya waktu itu bener-bener itu banget sih, kayak excited banget sih karena juga di karir profesional gue belum pernah ada debut single atau apapun kan. Jadi belum pernah kayak rilis lagu yang secara formal atau apapun itu. Jadi ini kan bener-bener kayak bisa dibilang ya lumayan pertama kalinya gue ngerilis lagu yang ada nama guanya di ya industri musik kan. Jadi kayak bener-bener excited banget waktu itu pertama kali diajakin dan ditambahin rasa takutnya, tapi akhirnya puas banget sih sama hasilnya dan sekarang akhirnya gue di Spotify. Gak, kenapa? Tapi by the way, kenapa El Mike dari semua lu kenal lu kenal Monita, lu kenal Dira Sugandi, tiba-tiba lu menunjuk seorang El Mike yang mungkin secara jarak juga akan membuat lu ada sebuah challenge mungkin jadinya ya. Satu challenge baru. Kenapa El Mike? Gue pengen tahu nih jawabannya. Karena gue pernah denger dia nyanyi di kawinan lo. Oke, terus. Ya tapi ya gue suka kepikiran warna vokalnya, dan terus itu yang pertama sih karena warna vokalnya. Tapi terus yang kedua juga kebetulan banget kan karena dia bisa relate sama cerita ini karena secara dia ponakannya Om Tomo kan. Oke. Gitu. By the way itu di nikahan gue juga Michael sama sekali nggak nyanyi jazz sih. Maksudnya dia nyanyi John Mayer ya. Bahkan dia ada lagu ngerok juga. Tiba-tiba diajakin sama seorang pianis jazz. Buat gue itu sesuatu hal yang ya terbilang menarik juga ya. Ya karena emang justru itu karena gue denger dia nyanyi lagu-lagu kayak gitu kan waktu itu. Makanya pas gue bikin lagu ini ya kepikiran dia. Karena gue kepikiran suara cowok gitu. Buat kalian sendiri lagu ini apa sih yang sebenarnya membuat kenapa orang-orang harus dengerin lagu ini? Apa yang unik dari lagu ini? Ya kalau buat gue sendiri, nih di usia kita sepantaran kita nih, ini kan usia dimana kita mulai sering mengalami kehilangan ya, dan mungkin kita belum tahu dealingnya kayak gimana. Nah ini ya contohnya kayak Keisha, dia ternyata dealingnya melalui lagu ini dia bisa jadi salah satu semacam terapi buat mengatasi kesedihannya, kehilangan itu. Nah, jadi gue berharap juga sama Keisha ini bisa jadi kayak tempat buat orang-orang ya bisa relate dan bisa bisa relate dengan perasaan ini dan bisa jadi tempat ya terapi itu, semacam terapi itu. Dan kalau itu mungkin dari sisi ininya, dari sisi emosionalnya. Tapi kalau di satu sisi lain adalah ini buat gue ini continuation dari eksplorasi elektronik gue yang gue lakuin di album gue yang terakhir yang trio featuring Dira Sugandi Indonesia Volume 2. Jadi di sini eksplorasi elektronik itu gue lebih lebih berdalam lagi. Terus kan waktu itu gue banyak aransemen lagu daerah pakai musik elektronik, tapi sekarang akhirnya gue bikin lagu sendiri yang gunain apa yang gue udah pelajarin di volume 2 itu. Dan ini juga pertama kalinya buat gue menarik, gue baru pertama kali bikin lagu yang based on lirik. Biasanya gue musiknya udah jadi terus dikasih lirik gitu. Jadi ini eksplorasi yang menarik buat gue sih, pembelajaran yang menarik proses produksinya. Kalau lu sendiri Mike, kenapa orang harus dengerin lagu ini Mike? Kalau menurut gue ini
sound dari lagu ini in terms of kayak synth gitu-gitu, menurut gue ini unik banget sih. Kayak jujur dari sebelumnya tuh gue belum pernah kayak ketemuin musik yang kayak gini. Mungkin gara-gara juga sih nggak terlalu eksplorasi musik yang eksperimental atau apa. Jadi menurut gue ini musik eksperimental yang sangat eksperimental. If that makes sense. Terus dan apa dan menurut gue itu sangat unik aja sih kayak musik eksperimental kayak gini, tapi pesan emosinya itu lumayan dalam, yaitu kan tentang kehilangan itu kan. Jadi menurut gue kombinasi dari dua itu tuh adalah kombinasi yang sebelumnya gue belum pernah lihat, dan menurut gue itu menarik. Jadi mungkin itu salah satu keunikan dari lagu ini, itu dua itu. Oh, mungkin I boleh see. tambahin Iya silakan. lirik. Gue suka banget liriknya dari segi lirik ya, karena Kezia bisa nyampain kesedihan itu tanpa terlalu direct. Dia cukup subtle nyampainnya. Nah makanya tuh di awal kan judulnya The Limit of My Love lagu ini. Makanya pas kita mau rilis terakhir, benar-benar pas mau upload lagu ini, kita kayak ngerasa kayak ini kayaknya nggak serak nih judulnya, kok terlalu The Limit of My Love tuh terlalu apa direct in your face banget. Kita mesti cari sesuatu yang lain gitu. Makanya akhirnya diganti judulnya Pilgrim apa, jadi ya ziarah ya, karena itu dari kita pengen lagu ini tuh bisa jadi tempat orang mencurahkan emosi kehilangan itu tadi, kayak kita ziarah. By the way, selain kalian berdua sama tadi ada Rebecca Kezia, ada lagi yang lain terlibat di project ini? Oh, sama Paul Ruska tadi. Ya. Oh, kalau musiknya sih dalam produksi musiknya cuma itu doang sih, cuma kami berempat. Tapi kami juga kolaborasi sama ada tato artis namanya Testarossa Siregar. Dia yang bikin artworknya buat single ini. Dan dia menurut gue bisa nge-capture banget vibe lagunya. Dan warnanya sih gue kaget. Jadi gue kalau dengerin lagu ini, dengerin sound bunyi-bunyi synthesizer yang kayak gini, bunyi-bunyi elektronik kayak gini, gue kayak kebayang banyak warna gitu di kepala gue. Dan itu benar-benar translate dengan baik dan sesuai apa yang gue bayangin secara warna di gambar Teta itu, gambar Testarossa itu. I see.